Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Baiklah, Bapak akan absensi dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak pada pertemuan pagi hari ini. Dia Ayu Rama hadir? Hadir, Pak. Ya. Andin Jaskia? Hadir, Pak. Naufal Ramadan? Hadir, Pak. Salsa Putri? Hadir, Pak. Juwita Lestari? Hadir, Pak. Baiklah. Nopal, siapa teman kamu yang nggak berangkat hari ini? Elis. Elis. Sama siapa? Elis saja ya? Ya. Ya. Anak-anak, untuk kesemangatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita membaca Pancasila terlebih dahulu. Ayo, 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga kesatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak, alhamdulillah hafal semua ya Pancasila ya. Dan anak-anak, materi Bapak pada hari ini adalah keanekaragaman, hewan dan tumbuhan. Keanekaragaman hewan. Oke, Nopal, sebutkan nama-nama hewan di sekitar Nopal. Ada apa aja hewan? Apa? Gajah. Gajah. Salsa apa? Ayam. Terus ini Andin apa? Sapi. Sapi. Nah, itu adalah contoh hewan yang ada di sekitar kita ya anak-anak. Tapi kalau gajah mungkin hanya ada di kebun binatang. Kalau ayam dan sapi ini itu masih banyak di lingkup sekitar kita. Nah, untuk gajah ini
ada di kebun binatang. Kalau di sekitar sini nggak ada ya. Mungkin kalau zaman dahulu ya ada. Nah, anak-anak untuk selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang badak Jawa ya. Badak Jawa merupakan kategori spesies kritis berdasarkan data di dunia hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon anak-anak. Saudaranya yang dulu pernah tersisa di Vietnam telah dinyatakan punah sejak tahun 2010. Jumlahnya di Taman Ujung Kulon saat ini hanya 67 ekor. Nah, berarti badak Jawa ini anak-anak termasuk hewan yang dilindungi. Kalau ayam dengan sapi ini apakah termasuk hewan dilindungi anak-anak? Ayo Andin, tahu nggak? Termasuk hewan dilindungi enggak ini? Ayam dan sapi? Apa? Enggak, ya benar sekali Novel. Jadi ayam dan sapi ini bukan termasuk hewan yang dilindungi. Oke, Bapak lanjut ya. Populasi yang relatif kecil, kurang dari 100 individu yang terkonsentrasi pada satu kawasan yang terisolir mengandung derajat keterancaman punah yang tinggi, baik sebagai akibat bencana alam, perubahan habitat maupun sifat intrinsik biologis atau genetiknya sendiri. Semenanjung Ujung Kulon merupakan bagian paling ujung dari bagian barat Pulau Jawa yang posisinya berada di Selat Sunda berdekatan dengan Gunung Krakatau, Sesar Indo-Australia, Sesar Semangka, dan Sesar Selat Sunda sendiri. Oleh karena jumlahnya yang terbatas dan berada di lokasi yang posisinya berdekatan dengan faktor ancaman stokastik alam seperti letusan Gunung Anak Rakatau dan biologis seperti ancaman inbreeding para ahli dan penggiat konservasi mengkhawatirkan kelestarian badak Jawa di masa yang akan datang. Jadi intinya anak-anak, badak Jawa ini sangat dilindungi ya. Hewan yang dilindungi. Jika ada perburuan badak Jawa itu maka dia akan didenda. Sudah jelas belum tentang badak Jawa? Jelas? Oke, materi selanjutnya anak. Tentang tumbuhan ya sekarang ya. Tumbuhan. Baiklah, tumbuhan dengan hutan apakah ada kaitannya anak-anak? Ayo yang tahu. Ya, apakah tumbuhan dan hutan ada hubungannya? Juwita tahu nggak? Nggak tahu. Salsa, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Jadi tumbuhan dan hutan ini masih ada kaitannya ya anak-anak. Karena hutan di Indonesia ini rata-rata banyak tumbuhan alam yang masih hidup. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya sebelumnya hewan yang anak, sekarang tumbuhan. Baiklah anak-anak, contoh tumbuhan di sekitar kita ini banyak ya. Ada bukan itu ya nopal. Kalau tumbuhan itu pepohonan ya nopal ya. Seperti nggak usah jauh-jauh, pohon pisang. Ya, pohon pisang. Kelapa. Ya, dan seterusnya ya. Baiklah, tumbuhan di sekitar kita ini mungkin masih masih sering dijumpai ya Bapak ya anak-anak. Nah, tapi kalau anak-anak sekalian mungkin bermain di hutan, nah itu sudah
banyak lagi tumbuhan-tumbuhan liar yang masih tumbuh. Anak-anak kalau di sekitar kita kan mungkin cuma pohon pisang, pohon kelapa, pohon mangga, pohon rambutan, nah itu saja. Tapi kalau anak-anak berkunjung ke hutan mungkin ya ada berbagai macam tumbuhan seperti bunga-bunga yang langka, bunga bangkai, bunga anggrek dan lain-lain ya. Nah, untuk melestarikan tumbuhan, anak-anak ada yang tahu dengan bagaimana caranya? Tahu. Nggak tahu? Sasa tahu nggak? Adit? Nah, untuk melestarikan tumbuhan, nah apalagi di hutan ya anak-anak, sekarang kan banyak pengembangan hutan secara liar. Nah, itu menyebabkan tumbuhan-tumbuhan di hutan itu menjadi gundul. Baiklah anak-anak, untuk menangani apa itu penggundulan hutan secara liar, kita harus melakukan reboisasi ya. Reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang ditebang. Nah, jadi ini ya anak-anak, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Nah, jadi hutan yang ditebang itu anak-anak itu bisa menyebabkan bencana alam. Nah, seperti contohnya banjir. Nah, ini hutan yang digunduli atau ditebang secara liar bisa menyebabkan banjir jika tidak langsung direboisasi. Itu sangat bahaya ya anak-anak. Nah, anak-anak, berhubung waktu Bapak tinggal sedikit lagi, Bapak kasih tugas ya anak-anak. Nah, tugasnya ini berkelompok. Ayo, Bapak tentukan kelompoknya dulu ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan membagi kelompok ya. Jadi 2 kelompok saja. Yang kelompok pertama siapa? Kelompok 1. Nopal. Nopal sama Salsa ya. Kelompok 2 Andin, Juwita, ya siapa namanya? Iya, Ayu. Nah, untuk materinya ini hapus saja ya. Materinya bagaimana cara melestarikan dan merawat
Jadi tolong dicatat ya anak-anak, pertemuan yang akan datang Bapak akan menyuruh anak-anak mengumpulkan tugas kelompoknya masing-masing. Siap? Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini anak-anak, marilah kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai.